Bab 1570. Pertempuran melawan Zi Hongyu. Mendengar suara itu, ekspresi Shen Yin berubah. Dia sudah menyusul. Zhou Yu terkejut. Siapa? Putri suci Sekte Xuanhuo. Zhou Yu menyipitkan matanya, lalu melangkah keluar. Begitu dia meninggalkan villa, dia melihat seorang wanita berdiri dengan gagah di udara di atas villa. Dia mengenakan jubah merah terang, dengan tanda api di dahinya. Wanita ini sangat memikat, tetapi wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Begitu Zhou Yu keluar, dia langsung dikerumuni oleh wanita ini. Kemudian, ekspresi tak terduga muncul di wajah Zi Hongyu. Kamu tampak familiar. Aku ingat sekarang, kau adalah orang yang disebut-sebut sebagai jenius nomor satu dari generasi muda di dunia fana, Zhou Yu. Zhou Yu sudah terbiasa dengan orang-orang dari sekte tersembunyi yang mengetahui namanya. Dia berkata dengan tenang, "Ini aku. Aku pernah mendengar namamu sebelum kau lahir ke dunia. Saya berharap mendapat kesempatan untuk menyaksikan orang yang disebut jenius nomor satu ini, untuk melihat seberapa banyak dari klaimnya itu benar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Barusan, apakah kau membunuh 3 pelindung sekte Xuanhuoku?" Saat ini juga, Shen Yin juga menyusul. Saat melihat Shen Yin, kilatan niat membunuh sesaat muncul di mata Zi Hongyu. "Jadi, kau juga di sini, dasar perempuan murahan. Baiklah, aku akan menghabisimu sekaligus. Perlu ku beritahu, barang-barang dari sekte Xuanhuoku tidak mudah didapatkan." Setelah berbicara, Zi Hongyu tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk berbicara. Panas yang mengerikan menyembur dari tubuhnya, lalu dia menyerang Zhou Yu dengan ganas. Melihat pemandangan ini, kilatan dingin muncul di mata Zhou Yu. Putri suci sekte Xuanhuo begitu kejam, dia langsung menyerang untuk membunuh. Zhou Yu segera mengulurkan tangannya, dan pedang fajar muncul di tangannya. Tanpa ki sejati, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pedang untuk bertarung. Untungnya, pedang fajar memang sudah sangat kuat, jadi bahkan tanpa tambahan ki sejati, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat pedang fajar menebas, panas yang luar biasa itu langsung sirna. Melihat pemandangan ini, ekspresi tak terduga muncul di wajah Zi Hongyu. Aku tidak menyangka kau masih memiliki kekuatan sebesar itu meskipun ada racun pengunci jiwa dunia bawah di tubuhmu. Sepertinya dunia seni bela diri mortal tidak selemah yang kubayangkan. Namun demikian, kekuatanmu masih jauh dari cukup di hadapanku." Setelah mendengar kata-kata itu, Zhou Yu menghela napas dalam hati. Pertama Yu Qingluan, lalu kaisar tingkat 2 dari sekte Xuanhuo, dan sekarang Zi Hongyu, semuanya dapat dengan mudah melihat racun di tubuhnya. Tampaknya racun ini memang cukup umum di sekte tersembunyi. Namun, ini juga merupakan kabar baik. Mungkin ada solusi lain selain api Phoenix kuno. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Zhou Yu. Kemudian, Zhou Yu berkata dengan dingin, "Untuk berurusan denganmu, itu sudah cukup. Seandainya aku tidak diracuni, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu." Setelah mendengar perkataan Zhou Yu, Zi Hongyu jelas-jelas sangat marah. Saat dia berbicara, tangannya bergerak cepat, dan sesaat kemudian, kekuatan langit dan bumi di sekitar Zi Hongyu mulai berfluktuasi dengan liar. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi menyala, kobaran api menyelimuti langit. Seluruh langit di atas villa itu diliputi kobaran api. Sekilas, tampak seolah-olah seluruh langit terbakar. Sementara itu, gelombang kekuatan penghancuran memancar dari kobaran api. Hal ini menunjukkan bahwa kobaran api tersebut sangat dahsyat. Pada saat itu, tangan Zi Hongyu tiba-tiba mengayun ke arah Zhou Yu. Dalam sekejap, kobaran api yang menyelimuti langit berubah menjadi bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Zhou Yu. Pedang api yang menakutkan ini, setiap serangannya membawa kekuatan penuh dari seorang master alam raja tingkat puncak. Dengan serangan yang begitu terkonsentrasi, bahkan seorang master alam kaisar tingkat 9 biasa pun tidak akan mampu melawannya. Ekspresi Zhou Yu menjadi sangat muram. Pedang api yang menakutkan itu sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya, tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Zhou Yu, dan dia segera melepaskan kekuatan penuh pedang fajar, menebas dengan panik menggunakan ki pedang yang mengerikan. Boom, boom, boom. Di langit di atas villa, serangan Zhou Yu dan Zi Hongyu berbenturan dengan dahsyat. Meskipun pedang api Zi Hongyu tak terhitung jumlahnya, Zhou Yu menggunakan pedangnya dengan pertahanan yang tak tertembus. Untuk sesaat, keduanya berada dalam kebuntuan. Namun, Zhou Yu masih kekurangan ki sejati, hanya mengandalkan kekuatan bawaan pedang fajar yang dikombinasikan dengan kekuatan tubuh alam peleburan darah. Ini cukup untuk melawan para master alam kaisar biasa, tetapi menghadapi seorang jenius papan atas seperti Zi Hongyu, dia secara bertahap mulai kehilangan kendali. Melihat Zhou Yu kesulitan, wajah Shen Yin dipenuhi amarah. Dia menghunus pedangnya dan terbang untuk bergabung dalam pertempuran. Melihat Shen Yin bertindak,
tatapan mengejek terlintas di mata Zi Hongyu. Wanita murahan, dengan kultivasi alam raja yang seakan-akan itu, kau berani bertindak gegabah. Zi Hongyu melambaikan tangannya, dan pedang api terpecah menjadi sebagian kecil, menyerang Shen Yin. Shen Yin segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan pedangnya, mati-matian mempertahankan diri. Namun, Zi Hongyu adalah seorang master alam kaisar, dan dengan bakat yang serupa, perbedaan tingkat alam utama seperti siang dan malam. Shen Yin hanya mampu bertahan sesaat sebelum terlempar jauh, sambil batuk darah. Melihat Shen Yin terluka, amarah meluap di mata Zhou Yu. Dia segera meninggalkan pertahanan penuh, menggunakan kekuatan tubuh puncak dari alam peleburan darah untuk secara paksa menahan pedang api, menyerbu ke arah Zi Hongyu. Melihat itu, Zi Hongyu mencibir dengan dingin. Kekuatan tubuhmu sungguh mengejutkanku. Tapi kau pikir kau bisa mengandalkannya untuk bertarung jarak dekat denganku, apa kau pikir aku akan membiarkanmu? Bab 1571. Jiwa Phoenix Kuno. Saat mereka berbicara, tangan Zi Hongyu bergerak, dan pedang api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu menjadi ular api raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Selanjutnya, di bawah kendali Zi Hongyu, ular api itu langsung melingkar ke arah Zhou Yu. Zhou Yu sempat merasa kewalahan. Agar tidak terjebak oleh ular api, dia harus mundur sementara waktu. Namun, mundurnya Zi Hongyu justru memberinya keunggulan. Dia terus mencibir, lalu sepenuhnya mengendalikan ular api untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Zhou Yu. Zhou Yu tidak punya pilihan selain mundur berulang kali, dan dengan cepat mengalami beberapa luka di tubuhnya. Pada saat itu, ekspresi Zhou Yu berubah menjadi sangat muram. Situasinya sekarang terlalu pasif. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Sepertinya dia harus mempertaruhkan segalanya. Tepat ketika Zhou Yu bertekad untuk mengungkapkan kartu andalannya, tiba-tiba, sebuah suara yang mengerikan terdengar. Bajingan kecil dari Sekte Xuanhuo, dia milikku. Segera menghilang. Bersamaan dengan teriakan dingin itu, hamparan api yang luas muncul di langit. Sayap berapi raksasa ini mewarnai separuh langit menjadi merah. Kekuatan yang mengerikan itu, seperti hujan meteor yang turun, menghantam dengan dahsyat ke arah Zi Hongyu di udara. Zi Hongyu, yang awalnya tampak menyeramkan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Yu Qingluan, itu kamu. Pendatang baru itu adalah Yu Qingluan, yang sebelumnya telah menyelamatkan Zhou Yu. Pada saat itu, Yu Qingluan juga berkobar dengan api. Namun, sekilas terlihat jelas bahwa kobaran api Yu Qingluan jauh lebih dahsyat daripada kobaran api Zi Hongyu. Dalam hal permainan api, Yu Qingluan jelas lebih unggul. Memang benar, menghadapi serangan Yu Qingluan, Zi Hongyu segera menghentikan serangannya terhadap Zhou Yu dan Shen Yin, lalu bertahan sepenuhnya melawan Yu Qingluan. Ledakan. Disertai dengan ledakan yang sangat dahsyat. Zi Hongyu langsung terlempar jauh oleh sayap api yang sangat besar itu. Zi Hongyu berusaha keras menstabilkan dirinya, tetapi pakaiannya telah berubah menjadi hitam pekat akibat luka bakar. Jika sebelumnya ia seperti burung merak yang angkuh, kini ia menyerupai ayam panggang. Wajah Zi Hongyu dipenuhi amarah. Yu Qingluan, kamu berani menyerangku. Apakah kamu lelah hidup? Yu Qingluan mencibir dengan dingin. Sejak kapan ikan hina sepertimu berani berbicara sombong di hadapanku? Aura Yu Qingluan benar-benar menghancurkan Zi Hongyu. Seolah-olah, di mata Yu Qingluan, putri suci Sekte Xuanhuo ini tidak berarti apa-apa. Zi Hongyu dengan marah berkata, Yu Qingluan, apakah kau masih menganggap dirimu sebagai putri klan Yan? Kau telah diusir dari klan Yan. Saat ini, kamu tidak punya siapapun yang mendukungmu. Mendengar itu, Yu Qingluan mencibir. Benarkah begitu? Saat dia berbicara, siluet berapi-api yang besar tiba-tiba muncul di punggungnya. Siluet berapi-api itu tampak berbentuk seperti burung ilahi. Penampilannya memancarkan aura yang membuat hati seseorang bergetar. Aura menakutkan ini sama sekali berbeda dari aura seorang ahli yang handal. Aura itu terasa seperti dewa dari zaman kuno telah turun ke bumi. Bahkan Zhou Yu pun merasakan tekanan yang berat. Mata Zhou Yu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Yu Qingluan sekuat dan menakutkan itu. Sementara itu, Zi Hongyu tampak lebih terkejut daripada Zhou Yu. Dia berseru tanpa sengaja. Ini, jiwa Phoenix kuno. Kau benar-benar mewarisi jiwa Phoenix kuno. Bagaimana ini mungkin? Yang disebut jiwa Phoenix kuno adalah binatang suci terkuat yang disembah oleh klan Yan. Bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh klan Yan berasal dari garis keturunan Phoenix kuno. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan klan Yan telah melemah dari generasi ke generasi. Dibandingkan dengan zaman kuno, mereka jauh lebih lemah sekarang. Alasan mendasar adalah bahwa garis keturunan klan Yan terus-menerus mengalami pengencaran dari generasi ke generasi, sehingga menjadi semakin lemah. Namun kini,
Yu Qingluan telah membangkitkan jiwa Phoenix kuno, dan meskipun ini tidak berarti dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno, bakatnya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di klan Yan selama 1000 tahun. Selain itu, peningkatan sihir api oleh jiwa Phoenix kuno adalah sesuatu yang sangat diketahui oleh Putri Suci Sekte Xuanhuo, Zi Hongyu. Tak heran jika satu serangan Yu Qingluan telah membuatnya begitu terhina. Namun yang lebih membuat Zi Hongyu marah adalah jika Yu Qingluan memang telah membangkitkan jiwa Phoenix kuno, klan Yan tidak akan pernah mengusirnya. Ini berarti informasi yang diberikannya salah. Pada saat itu, ekspresi Zi Hongyu berubah menjadi sangat muram. Yu Qingluan, apa yang kamu inginkan? Ini urusan Sekte Xuanhuo, ini tidak ada hubungannya dengan klan Yanmu, kan? Nada bicara Zi Hongyu tidak lagi setegas sebelumnya. Jelas sekali, Yu Qingluan telah memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Namun, Yu Qingluan mendengus dingin. Orang yang ingin kau libatkan itu adalah orangku. Segera pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi ayam panggang. Mendengar itu, Zhou Yu terhuyung-huyung. Dalam kesannya, Yu Qingluan adalah tipe orang yang dingin dan tenang, namun dia tidak menyangka gadis itu akan begitu galak saat menegur seseorang. Sementara itu, Shen Yin menatap Zhou Yu dengan ekspresi aneh. Kapan kamu menjadi miliknya? Kamu sepertinya bukan tipe orang yang akan bergantung pada orang lain. Petik 2. Zhou Yu benar-benar terdiam. Pada saat itu, Zi Hongyu sangat marah. Yu Qingluan, jangan terlalu memaksakan diri. Setelah mendengar itu, Yu Qingluan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sinar yang sangat terang dan menyilaukan menyembur keluar dari jiwa Phoenix kuno di belakangnya, langsung menuju ke Zi Hongyu. Melihat ini, ekspresi wajah Zi Hongyu berubah drastis, dan dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Namun sihir apinya, di hadapan Yu Qingluan, seperti mengacungkan pedang di depan seorang guru, sama sekali tidak efektif. Bam! Zi Hongyu hanya mampu bertahan kurang dari 3 detik sebelum memuntahkan darah dan terlempar ke belakang sekali lagi. Namun Yu Qingluan tidak menunjukkan belas kasihan, melancarkan serangan lain, yang ditujukan langsung ke kepala Zi Hongyu. Bab 1572. Persekutuan Pernikahan. Melihat Zi Hongyu hampir kewalahan. Saat ini juga, sebuah suara tergesa-gesa terdengar. Putri Qingluan, tunjukkan belas kasihan. Bersamaan dengan suara itu, fluktuasi yang tiba-tiba dan intens muncul di kehampaan. Tak lama kemudian, layar cahaya warna-warni langsung muncul di hadapan Zi Hongyu. Bang! Serangan Yu Qingluan menghantam dengan keras layar cahaya warna-warni itu. Layar cahaya itu bergetar tanpa henti, tetapi tetap utuh. Setelah beberapa saat, kekuatan serangan Yu Qingluan mereda, dan serangan mengerikan itu kembali tenang. Yu Qingluan mengerutkan kening dan mendongak. Dia melihat seorang pria muda muncul di samping Zi Hongyu, menerobos kehampaan. Pemuda itu memiliki beberapa kemiripan dengan Zi Hongyu, tampak seperti mereka bisa saja bersaudara. Begitu muncul, pemuda itu menatap Yu Qingluan dan menghela napas. Putri Qingluan, Sekte Xuanhuo kami tampaknya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Yan Anda, jadi mengapa menyerang begitu keras? Yu Qingluan jelas mengenal pemuda ini, tetapi tampaknya ada konflik yang mendalam di antara mereka, karena ekspresinya sangat dingin. Tidak perlu kebencian yang mendalam, aku hanya tidak tahan dengan kalian semua. Pemuda itu mengerutkan kening. Apakah ini karena persekutuan pernikahan? Kata-kata, aliansi pernikahan, sepertinya menyentuh titik lemah Yu Qingluan, dan dia langsung berteriak dengan marah. Jangan sebutkan dua kata itu padaku. Hal itu justru membuatku semakin jijik. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Qingluan, Anda harus tahu bahwa mengingat situasi klan Yan Anda saat ini, menikah dengan anggota Sekte Xuanhuo kami adalah pilihan yang paling menguntungkan. Mengapa harus menolak begitu keras? Lagi pula, aku sudah mengatakan ini. Meskipun kita benar-benar menikah, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak bersedia. Aku sudah berkompromi sampai sejauh ini, apalagi yang kau inginkan. Yu Qingluan mendengus dingin. Kata-kata manismu mungkin bisa menipu ayahku dan orang lain, tapi tidak aku. Aku, Yu Qingluan, tidak akan pernah menikahi seseorang yang tidak kusukai seumur hidupku. Saya tidak akan pernah melakukannya sebelumnya, dan saya pasti tidak akan melakukannya di masa depan. Ekspresi Yu Qingluan tampak tegas. Melihat itu, pemuda itu kembali mengerutkan kening. Putri Qingluan, dari nada bicaramu, sepertinya kau sudah menyukai seseorang. Siapakah dia? Yu Qingluan mendengus dingin. Jangan gunakan pikiran menjijikkanmu untuk menebak-nebak diriku. Urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Setelah mendengar itu, pemuda itu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh. Bagus. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Namun, aku tidak akan mengabaikan masalah terbunuhnya anggota Sekte Xuanhuo-ku. Sambil berkata demikian, dia menatap Zi Hongyu.
Siapa yang membunuh ketiga pelindung itu? Zi Hongyu, yang dipenuhi amarah dan kebencian, segera menunjuk ke arah Zhou Yu. Itu dia, Zhou Yu. Mendengar itu, mata pemuda itu menyipit saat dia menatap Zhou Yu. Jadi, kamu adalah Zhou Yu. Sepertinya reputasimu cukup terkenal akhir-akhir ini. Namun, keberanianmu bahkan lebih besar daripada reputasimu, berani membunuh anggota sekte Xuanhuoku. Zhou Yu tadi hanya berperan sebagai penonton. Dari kata-kata mereka, dia menyadari. Pemuda ini pastilah tokoh penting di sekte Xuanhuo, kemungkinan besar pasangan hidup Yu Qingluan. Yu Qingluan, yang tidak puas dengan pernikahan itu, telah meninggalkan klan Yan karena hal tersebut. Saat itu, dia sedang memorek-morek ingatannya untuk mencari informasi tentang klan Yan, menyadari bahwa dia belum pernah melihat catatan apapun tentang klan Yan sebelumnya. Saat ia sedang merenung, tanpa diduga, kemarahan pemuda itu tiba-tiba tertuju padanya. Zhou Yu menatap pemuda itu dengan ekspresi datar, lalu berkata, "Siapa kamu?" Pemuda itu menjawab dengan dingin. "Sekte Xuanhuo, Yan Wushuang." Zhou Yu berkata dengan ringan, "Aku membunuh anggota sekte Xuanhuo-mu karena mereka mencoba membunuh teman-temanku. Para pembunuh harus siap untuk dibunuh. Jika mereka meninggal, itu karena mereka tidak cukup terampil." "Bagus. Kalau begitu, membunuhmu pun akan dibenarkan." Saat mengatakan itu, tubuh Yan Wushuang tiba-tiba bergetar. Sebuah momentum mengerikan meledak dari dirinya dengan suara "boom". Di saat berikutnya, momentum mengerikan itu menyapu ke arah Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu segera bersiap untuk mengaktifkan kekuatan tubuh alam peleburan darah untuk melawan. Namun, tiba-tiba sesosok muncul di hadapan Zhou Yu, mengambil alih momentum mengerikan dari Yan Wushuang. Itu adalah Yu Qingluan. Pada saat ini, jiwa Phoenix kuno sekali lagi muncul di belakang Yu Qingluan. Aura api yang mengerikan menyembur dari tubuhnya, secara paksa mendorong mundur momentum Yan Wushuang. Pada saat itu, secerca kemarahan gelap yang hampir tak terlihat terlintas di mata Yan Wushuang, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, "Zhou Yu, bahkan sebagai jenius nomor satu di dunia fana, apakah kau hanya mengandalkan wanita untuk perlindungan?" Zhou Yu tersenyum tipis. "Kamu benar. Aku suka dilindungi oleh wanita. Sepertinya kau juga menginginkan itu, tetapi sayangnya, kau hanya menawarkan wajah hangatmu untuk sambutan yang dingin." Saat kata-kata itu terucap, bukan hanya ekspresi Yan Wushuang yang berubah muram, tetapi bahkan wajah Yu Qingluan pun menjadi gelap saat dia menatap Zhou Yu dengan tajam. "Apa yang tadi kau katakan?" Zhou Yu menyeringai diam-diam dan dengan cepat mengangkat tangannya. Kodok itu ingin memakan daging angsa. Yu Qingluan mendengus dingin. Kedengarannya lebih tepat. Zhou Yu terdiam. Pemandangan ini, yang tersaji di depan mata Yan Wushuang, membuatnya semakin marah. Zhou Yu yang menggoda Yu Qingluan tepat di depannya adalah tamparan terang-terangan bagi dirinya dan bagi sekte Xuanhuo. Namun dia tidak bisa berbuat apapun terhadap Yu Qingluan. Rasa dingin yang menusuk muncul di mata Yan Wushuang. "Baik sekali. Zhou Yu, kau akan tahu konsekuensi dari menyinggung sekte Xuanhuoku. Percayalah, api Phoenix kuno ada di sekte Xuanhuoku, apakah kau menginginkannya? Kecuali kau merangkak ke sekte Xuanhuoku dari sini, jika tidak, biar ku katakan, kau tak akan pernah melihat api Phoenix kuno seumur hidupmu." Setelah itu, Yan Wushuang membawa Zi Hongyu dan terbang pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.